Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Keterangan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Selasa lalu atau tepat 31 hari setelah kematian Brigadir Yosua Huta Barat sedikit banyak membuat kasus ini menjadi lebih terang benderang, meski juga sekaligus meruntuhkan narasi dan juga skenario yang sejak awal dibangun kepolisian soal adanya baku tembak antara Brigadir Yosua dengan Barada Richard Eliezer. Saya, Mahardika, akan terlebih dahulu mengajak Anda untuk melihat lagi kepingan puzzle cerita sebelum dan sesudah peristiwa penembakan yang bisa kita cermati secara saintifik. CNN Indonesia mendapatkan rekaman kamera CCTV perjalanan rombongan Putri Chandrawati dan para ajudan dari Magelang hingga Jakarta pada 8 Juli 2022, pagi hingga sore hari. Rombongan menggunakan 3 mobil terdiri dari 1 mobil patwal, 1 MPV hitam, dan 1 SUV hitam. Pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat, terlihat Brigadir Yosua memakai kaos putih saat rombongan berhenti di res area kilometer 86B, Tol Cipali, arah Jakarta. Rekaman CCTV membuktikan Brigadir Yosua dalam kondisi sehat, setidaknya hingga tiba di rumah pribadi keluarga Ferdi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan pada pukul 15.40. Di rumah ini terekam pula aktivitas sejumlah ajudan lain termasuk Barada Eliezer yang mengenakan kaos berkerah biru. Sementara Putri Chandrawati memakai sweater hijau dan celana hitam. Visual ini mematahkan dugaan sebelumnya bahwa Brigadir Yosua dianiaya hingga tewas dalam perjalanan dari Magelang. Pada pukul 15.49, para ajudan memasukkan koper serta pakaian ke dalam rumah. Selanjutnya Putri Chandrawati dan para ajudan secara bergantian melakukan tes PCR. Rekaman CCTV menunjukkan pukul 17.05 saat Putri Sambo keluar menuju mobil MPV hitam. Ia dan sejumlah ajudan termasuk Brigadir Yosua dan Barada Eliezer menuju rumah dinas di Komplek Polri Duren 3 yang jaraknya sekitar 2 km. 5 menit kemudian, terekam Irjen Ferdi Sambo keluar dari rumah pribadi menuju ke mobil SUV hitam. Rekaman CCTV menunjukkan mobil Irjen Sambo yang dikawal motor patwal tampak melewati Jalan Duren 3 Barat ke arah rumah dinas, yang kemudian diketahui menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Kembali ke rekaman CCTV, pada pukul 17.23, Putri Chandrawati terlihat mengenakan pakaian berbeda di rumah pribadi Jalan Saguling 3. Diduga penembakan Brigadir Yosua sebagaimana keterangan terbaru kepolisian terjadi antara pukul 17.06 sampai 17.23 sore. Sayangnya kamera CCTV dari dalam rumah dinas yang seharusnya menjadi bukti kuat tidak didapatkan oleh pihak kepolisian. Dengan alibi, kamera CCTV sudah rusak sejak 2 minggu sebelum adanya kejadian penembakan. Selain itu, ada pula upaya dari sejumlah oknum anggota kepolisian yang berupaya untuk menghilangkan barang bukti, di antaranya dengan mengambil dekoder CCTV yang ada di pos satpam yang letaknya 20 meter dari depan rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo. Lantas, apa peran dari masing-masing tersangka sejauh ini yang sudah berjumlah 4 orang, yaitu Barada Richard Eliezer, Brigadir Riki, Kuat, dan juga ex-kepala divisi Propam Polri, Irjen Pol Ferdi Sambo. Barada RI telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan
pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kasus dugaan pembunuhan berencana ini tak hanya menjerat keempat tersangka. Imbas dari adanya dugaan penghilangan barang bukti, merekayasa dan menghalangi proses penyidikan, sebanyak 31 anggota Polri diperiksa oleh Inspektorat Khusus terkait pelanggaran etik dan potensi pidana. 11 polisi diantaranya ditahan setidaknya selama 30 hari di Makobrimob Kelapa II Depok untuk pemeriksaan dan pengawasan khusus. Setelah pengungkapan nama-nama tersangka baru, publik tentu bertanya-tanya apa sebenarnya motif dari dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Apakah benar seperti yang diduga oleh Menko Polhukam Mahfud MD bahwa motifnya terkait dengan hal yang sangat sensitif dan mungkin hanya boleh didengar oleh orang dewasa? Menarik untuk ditunggu perkembangannya. Mahardika Utama, Aryo Asmoro, CNN Indonesia.